Pemirsa Intens Investigasi, makin memanas perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Firdaus Oiwobo. Ya, keduanya diketahui saling sindir, bahkan juga menjawab sindiran yang dilontarkan satu ke yang lainnya. Dan diketahui saat masih berobat di Singapura, Hotman juga sempat-sempatnya menanggapi Firdaus yang bertandang ke showroom mobil mewah milik Rudy Salim saat Firdaus menjadi bintang tamu di podcast Rudy tersebut. Dan Hotman mengetahui berapa Firdaus dibayar dari Rudy sendiri, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Tak terima honornya terungkap ke publik oleh Hotman, maka Firdaus pun mengaku sudah melayangkan somasi untuk Rudy Salim kemarin. Lalu seperti apa tanggapan menohok dari Hotman yang ditemui di Pengadilan Jakarta Utara siang tadi? Benarkah ia makin menyebut Firdaus sebagai orang yang tak tahu diri karena sudah dibayar malah mensomasi orang yang sudah kasih honor kepadanya? Dan benarkah juga Hotman menyebut Firdaus sebagai tukang bohong, terutama sudah berbohong dengan pura-pura menjadi orang kaya? Hotman juga sebelumnya kembali mempertanyakan kekayaan milik Firdaus dengan menantang Firdaus agar menunjukkan deposito miliknya dengan minimal 50 miliar. Seperti apa tanggapan Firdaus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak terima honornya terungkap ke publik oleh Hotman Paris Hutapea saat menjadi bintang tamu di podcast Rudy Salim beberapa waktu lalu, maka Firdaus Oiwobo pun mengaku sudah melayangkan somasi kepada Rudy Salim kemarin. Menurut Firdaus, tindakan Rudy Salim terkait menceritakan honornya sebesar 6 juta rupiah adalah tindakan bodoh yang merugikan dirinya sekaligus sudah mencemarkan namanya. Mengingat menurutnya posisinya adalah sebagai customer atau konsumen yang ingin membeli mobil mewah yang ada di showroom Rudy Salim. Karena itu ia merasa terzolimi sebab jika Rudy Salim yang sudah membocorkan rahasia mekanisme podcastnya ke Hotman. Selain masalah honor bersifat pribadi, ia juga merasa kalau dirinya lah yang seolah sudah mengemis meminta uang kepada Rudy Salim. Padahal menurutnya ia tak pernah mengemis. Tapi Rudy Salim dan manajemennya yang sudah mengejar-ngejar dirinya agar mau menjadi bintang tamu di podcastnya. Sekarang malah Rudy Salim dikait-kaitkan dengan dia. Hingga Rudy Salim saya somasi dan saya pun telah membuat surat ke Lamborghini Itali dan Ferrari Itali. Saya juga membuat surat ke Lamborghini Asia Tenggara dan Ferrari Asia Tenggara. Karena saya adalah seorang customer yang akan membeli Ferrari dan Lamborghini. Memang ada niat saya mau beli. Saya mensomasi Rudy Salim dan saya memberikan surat kepada Ferrari dan Lamborghini di Itali. Per kapan bang somasi? Hari ini. Udah dikirimkan? Udah. Karena permasalahan ini yang digoreng oleh si Hotman Paris dan Rudy Salim, akhirnya ini membuat nama saya cemar. Sehingga saya sebagai customer atau konsumen merasa terjolimi dan merasa terdegradasi, ya, karena sikapnya Rudy Salim yang membocorkan rahasia mekanisme podcast di tempat dia kepada Hotman Paris, sehingga narasi yang dibuat oleh Hotman Paris seakan-akan saya meminta uang atau mengemis uang. Saya tidak pernah mengemis. Saya sudah bilang berkali-kali, ada di WhatsApp-nya sudah saya sebar di media sosial, WhatsApp-nya dengan Rudy Salim ya, dengan manajemennya. Saya bilang, kamu yang ngejar-ngejar saya. Saya sudah nolak loh beberapa kali. Kamu meminta kepada saya, mengemis kepada saya agar saya mau di podcast Rudy Salim. Saya bilang, saya nggak mau kalau dibayar murah. Saya mintanya 25 juta atau minimal 15 juta. Tapi dia memohon lagi, meminta, akhirnya deal di angka 6 juta. Ya, dengan DP 1 juta. Oke, nggak ada masalah. Dan uang itu tidak pernah saya pegang sedikit pun. Saya kasih ke staf saya dan buat isi bensin 3 mobil itu. Honor ini menjadi rahasia pribadi antara mereka berdua, ya, yang telah mengikat kerjasama apabila honor ini terjadi. Ini menjadi rahasia pribadi. Kenapa diumbar oleh Rudy Salim ke Hotman? Sehingga oleh Hotman dinarasikan saya mengemis katanya.
Bukan saya mengemis, Rudy Salim dengan manajemennya yang mengemis kepada saya. Karena saya sedang viral. Gitu, ya. Bukan saya mengemis. Saya bukan pengemis, saya cucu sultan. Heboh tindakan mengejutkan dari Firdaus yang mengaku sudah mensomasi Rudy Salim, itu pun mendapat respon dari Hotman Paris Hutapea saat ditemui di Pengadilan Jakarta Utara siang tadi untuk menjalani sidangnya melawan Rasman Arif Nasution yang sempat tertunda karena pada Kamis lalu Hotman masih berobat di Singapura, dan atas tindakan somasi Firdaus untuk Rudy Salim itu pun ditanggapi pedas oleh Hotman. Lalu seperti apa tanggapan menohok dari Hotman untuk Firdaus? Benarkah ia makin menyebut Firdaus sebagai orang yang tak tahu diri karena sudah dibayar malah mensomasi orang yang sudah kasih honor kepadanya? Benarkah juga Hotman menyebut saat itu Firdaus yang mengemis agar bisa hadir sebagai bintang tamu di podcast Rudy Salim? Dan benarkah juga Hotman menyebut Firdaus sebagai tukang bohong, terutama sudah berbohong dengan pura-pura menjadi orang kaya? Komentari soal Firdaus yang datang ke podcastnya Rudy Salim dan saat ini Firdaus menggunakan tindakan somasi, Bang. Mungkin gimana, Bang? Kepada para pemilik toko, pemilik akun, pemilik TV, kalau Anda masih mengundang Sultan uranium ya? Uranium palsu, maka yang gila itu adalah pemilik akun, pemilik toko. Itu aja jawaban gua. Ya. Jadi yang gila itu adalah pemilik tokonya, pemilik akun. Mana ada orang kayak kemarin dia bilang Rudy mau beli 10 Lamborghini kalau tanah saya laku. Dari pakaiannya aja belinya pas itu di pinggiran Pasar Impres. Bang, gimana Bang nanggepinnya Bang soal somasinya Firdaus Bang ke Rudy Salim Bang? Apa itu langkah hukum yang Firdaus yang mana sih? Nggak kenal. Hotman juga sebelumnya kembali mempertanyakan kekayaan milik Firdaus usai bayaran podcastnya dengan Rudy Salim viral. Demi meyakinkan dirinya dan juga publik, Hotman akhirnya menantang Firdaus lewat unggahan di media sosialnya agar menunjukkan deposito miliknya dengan minimal 50 miliar. Di mana jumlah tersebut menurut Hotman tak seberapa dengan jumlah depositonya yang ada 500 miliar lebih. Sindiran itu pun langsung dijawab dengan tegas oleh Firdaus Oyowo dengan menyebut sebagian harta kekayaannya, bahkan ada banyak rumah, hingga hektaran tanah yang sudah ia berikan kepada stafnya. Dan menurutnya apa yang sudah diucapkan oleh Hotman adalah hal yang tak perlu dibahas. Kamu itu levelnya kijang bekas, tahu? Ya, kijang bekas. Coba deh. Lu kalau benar punya uang, coba malam ini tunjukkan deposito kamu. Ada nggak 50 M? 50 miliar, ada nggak? Gua mau tunjukkan deposito gua. Tutup mata bisa gua tunjukkan 500 miliar. Mau lebih, boleh juga. Cuma sebagian di atas 500 miliar itu atas nama bini gua. Kalau gua sendiri 500 miliar lebih. Oke? Makanya jangan ngaku-ngaku kaya. Kamu itu levelnya tahu nggak? Si botak. Itu levelnya itu yang lehernya nggak kelihatan itu loh. Ya? Udah malu kau, jangan nongol lagi di medsos, malu-maluin aja lo. Nih. Saya anggap itu hal yang bodoh. Orang selevel dia melakukan hal yang bodoh, berteriak-teriak seakan-akan dia rugi 6 juta. Kan hal yang bodoh. Lamborghini puluhan miliar, Ferrari puluhan miliar, 6 juta dia teriak-teriak, diketawain orang, Pak. Sementara saya, orang yang direndahkan oleh dia, udah 9 rumah yang saya kasih ke staf saya. Ya, hektaran tanah yang saya kasih ke staf saya. Itu buktinya ada. Ya, 8-9 rumah. Saya udah pernah bilang, ya, orang kalau udah mendekati meninggal, biasanya orang kalau udah mendekati meninggal, hal aneh akan dilakukan, hal yang nggak mungkin. Contoh, dia kembali ke kanak-kanak, ya kan, kembali seperti kanak-kanak, ya kan. Yang kedua, dia akan berbicara ya hal yang nggak penting sebenarnya dibicarakan. Dia akan bicara membabi buta, gitu. Orang yang dalam kondisi sakit parah atau ingin meninggal. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kata orang Betawi ngabisin. Jadi ngeselin orang sedunia gitu. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan dia sehat walafiat. Nggak ada pesan. Biarin aja dia ditegur Tuhan deh. Masa bodoh. Sekarang kan dia menyerang saya. Tahu-tahu jalan Allah lain kan. Dia sekarang lagi ribut sama Ahok dan pengikutnya.
Di sisi lain, Firdaus Oiwobo juga menanggapi terkait dugaan hutang 500.000 kepada sebuah warung makan yang juga sempat disinggung oleh Hotman. Dan ditegaskannya ia merasa tak ada hutang. Bahkan ia juga menantang bagi yang merasa dihutangi olehnya agar datang saja ke rumahnya yang terbuka selama 24 jam atau bisa juga melaporkan dirinya ke polisi. Menurutnya, akun yang menyebut dirinya berhutang kepada warung makan itu adalah akun tak jelas dan hanya ingin menggiring opini yang tak bagus tentang dirinya. Sekarang kamu datang ke tempat saya, ke kantor saya, ke rumah saya, ada nggak orang lagi utang? Ada nggak? Itu aja. Kan orang sedunia tahu rumah saya di BSD, kantor saya ada 5, alamatnya jelas semua. Tempat nongkrongan saya orang tahu semua. Dan kalau emang orang itu merasa saya utangin, kirim aja alamatnya. Di mana alamatnya, siapa yang utang. Dan atau ke Hotman Paris saja, kan Hotman Paris bersedia membayar berapa kali lipat. Datang aja. Laporin saya ke polisi kalau saya utang sama dia. Gitu. Kan ini kan hanya akun yang nggak ada kejelasannya, hanya mengutip bahwa saya berhutang. Menggiring opini. Menggiring opini. Mana tahu itu akun fake. Kalau memang pun benar, bawa. Karena saya nggak pernah merasa berhutang. Bawa ke sini, apalagi 500.000, Pak. Rumah saya terbuka lebar. Nih, Anda lihat rumah saya 24 jam terbuka. Ada yang mau nagih utang, silakan di sini. Setelah perseteruan yang makin menjadi-jadi antara dirinya dengan Hotman, Firdaus pun dengan yakin menyebut bahwa ia tidak akan damai dengan Hotman selama di dunia maupun di akhirat. Bahkan menurutnya haram hukumnya untuk berdamai dengan Hotman. Sedangkan saat disinggung alasannya, apakah karena sakit hati, Firdaus pun menjawab tanpa alasan karena sudah digariskan haram baginya. Saya nggak akan pernah damai sama Hotman. Haram kafir saya. Saya udah haramkan. Dunia akhirat saya nggak akan pernah damai sama Hotman. Kenapa deh? Sudah saya haramkan, udah itu aja. Kalau haram kan nggak perlu ditanya lagi. Kenapa? Haram, najis wastakbala, najis harbi. Saya damai dengan Hotman. Saya udah anggap najis harbi. Jangan damai, dekat dengan dia aja saya anggap najis. Sakit hati atau gimana Tidak saya tadi. Saya udah gariskan. Hotman adalah orang yang saya harami di dunia ini untuk berdamai. Dan sudah saya najisin untuk dekat dengan dia. Itu dari kapan? Udah lama. Oh. Beberapa hari lalu. Sementara itu, Rasman Arif Nasution juga mempertanyakan posisi Hotman yang sedang sakit, namun masih angkuh dan merasa paling kuat serta sukses. Benarkah karena hal tersebut, Rasman menyebut Hotman sudah mendapat teguran dari Tuhan, tapi belum menyadarinya? Dan benarkah juga Rasman meminta agar Hotman jangan membawa-bawa Pak Prabowo dalam perkara melawan dirinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, selain dengan Firdaus Oiwobo, diketahui juga kalau Hotman Paris Hutapea sedang berkasus dengan Rasman Arif Nasution, di mana sidang Rasman sebagai terdakwa atas kasus Undang-Undang ITE yang menyeret nama Iklim Hakim itu masih terus berlanjut di Pengadilan Jakarta Utara. Dan saat sidang yang digelar pada Kamis 20 Februari 2025 lalu, sidang yang awalnya diskors dan akhirnya ditunda karena dalam persidangan Hotman jatuh sakit, di tengah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dari tim kuasa hukum Rasman. Saat itu, kondisi Hotman tampak lemas dan kelihatan pucat hingga harus berjalan dibantu oleh rekan-rekannya menuju mobil, lalu menuju rumah sakit. Dan Rasman pun kembali mempertanyakan posisi Hotman yang sedang sakit tersebut, namun masih angkuh, merasa paling kuat dan sukses dibanding orang lain. Rasman juga mempertanyakan apakah teguran Tuhan untuknya belum cukup. Dan Rasman juga menyebut Hotman tidak malu karena selama ini selalu membanggakan dirinya sebagai orang yang paling kuat dan super, tapi nyatanya tumbang saat di persidangan melawan dirinya. Saya dengan banyak orang berdamai, tapi dengan yang satu ini ternyata sakit dia, sudah dirawat, semua rakyat tahu bahkan internasional, tidak menjadi koreksi bagi diri dia. Masih ada di sini tempat-tempat pengobatan, sudah jelas hati bernanah, masih menganggap dirinya kuat dan masih menganggap paling sukses, paling kaya. Tidak cukupkah Tuhan menegurmu, Hotman? Tidak malukah kau?
Yang kau bilang orang paling kuat super, ternyata Allah menunjukkan kepada publik bahwa kau tumbang di persidangan itu, drop. Dan kau bilang saya akan ada di persidangan hari Kamis yang lalu, ternyata kau tidak pulang. Selain itu, Rasman juga mengingatkan Hotman agar tidak perlu membawa-bawa Pak Prabowo dalam perkara Hotman dengan dirinya. Karena menurutnya ini kasus, jadi tak mungkin Pak Prabowo akan melindungi yang salah dan biar semuanya dibuktikan di pengadilan, di mana akhirnya akan menunjukkan siapa sebenarnya yang salah dan siapa yang benar. Tidak usah bawa-bawa nama Bapak Presiden Prabowo. Ini kasus, ya nggak mungkin dia melindungi, yang ada dia terobos. Jadi saya dukung sikap Pak Ahok, ungkap Pak Ahok siapa pelaku. Karena kalau dia punya data, kemudian dia berikan, artinya dia mendukung pemberantasan korupsi. Kenapa dia tidak mengungkap selama ini? Bisa jadi dia punya hitung-hitungan. Kalau gua maju, gua habis nih. Karena yang dilawan ini jaringan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.